Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firdaus Pratama. Saya dari Prodi Manajemen Pagi 1. Saya di sini akan mempresentasikan atau membahas tentang akidah Islami. Yang terdapat yaitu makna akidah. Makna akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja, yaitu al-qada yaqidu qadam. Artinya adalah Arab tu yaitu berarti ikatan, al-jazmu yaitu berarti keyakinan yang mantap, dan al-ahdu berarti janji. Dan terdapat pula di sini istilah, yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islamiyah: 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah An-Nabawiyah, 3. Al-Ijma'. Ada juga pilar-pilar akidah Islamiyah. 1. Keyakinan kepada Allah sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Terdapat dalam Quran surat 4 ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, maka malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." 2. Keyakinan atau iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Terdapat dalam Quran surat 2 ayat 97 sampai 98 yang berbunyi, "Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya atau Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman." Dan terdapat juga pula di ayat 28 yang berbunyi, "Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." 3. Iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah pada para nabi rasul yang menerimanya. Terdapat di dalam Quran surat 4 ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." 4. Iman kepada Rasul. Terdapat dalam Quran surat 2 ayat 28 yang berbunyi, "Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." Dan kelima, iman kepada hari akhir. Terdapat di Quran surat 4 ayat 135 yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapa, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." 6. Iman kepada qada dan qadar Allah. Terdapat di dalam Quran surat 25 ayat 2, "Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya." Makna iman, yaitu secara bahasa, iman adalah membenarkan atau tasdik
Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan ada satu, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Terdapat di Quran surat 9 ayat 24 yang berbunyi, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Adapun yang kedua, yaitu mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilih-milih. Terdapat di Quran surat 24 ayat 51 dan 52 yang berbunyi, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 52, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surat 33 ayat 36 yang berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Adapun yang ketiga, yaitu ridho terhadap semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya tanpa menghilangkan usaha. Terdapat di Quran surat 33 ayat 36 berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Adapun yang keempat, loyalitas yang penuh pada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Terdapat di Quran surat 2 ayat 257 yang berbunyi, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan Quran surat 5 ayat 51 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Adapun yang kelima, takut hanya kepada Allah, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Termasuk dalam Quran surat 33 ayat 39. Itu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Dan Quran surat 35 ayat 28, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak, dan ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ada juga yang keenam, yaitu berhukum dengan syariat Allah dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Berbunyi di Quran surat 6 ayat 114, yaitu maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dia yang telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya, maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang yang ragu-ragu.
Adapun yang ke-7, yaitu selalu beramal salih, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Di dalam Quran surat 103 ayat 2-3 berbunyi, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menatapi kesabaran. Dan Quran surat 33 ayat 23 berbunyi, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu. Dan mereka tidak merubah janjinya. Dan Quran surat 49 ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sifat-sifat orang beriman, yaitu 1. Jika disebut nama Allah, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Quran surat 8 ayat 2. 2. Senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk fakir miskin dan anak yatim. Quran surat 8 ayat 3. 3. Beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Ada juga di sini kita akan menjelaskan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. 1. Ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin tinggi iman, penggunaan serta takut kepadanya. Quran surat 35 ayat 28. Dan yaitu 2. Merenungkan ciptaan Allah, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Quran surat 3 ayat 191 sampai 192. 3. Senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Quran surat 83 ayat 14. Dan kita akan menjelaskan yaitu buah keimanan, yaitu 1. Membebaskan diri dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib'ai bin Amir. Dan adapun yang kedua, membangkitkan kebenaran untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid karena yang beri umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah. Masuk dalam Quran surat 4 ayat 78, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun karena di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan Quran surat 3 145, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditetapkan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula padanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 3. Merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapat kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, dan penjagaan. Dan juga yang terakhir, dikokohkan. Ada juga diberkahi bagai langit maupun bumi. 4. Hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga dia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Terdapat Quran surat 48 ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baiklah, cuma segitu aja yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya jelaskan untuk akidah Islamiyah.
Terlebih dan kurang saya minta maaf. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.